Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Dina Ayu Lestari dengan NIRA 1207.25.0021 dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 2C. Pada kesempatan kali ini akan membuat video tentang penjelasan materi akhlak tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Bayu Mubrimi MPDI tentang maqamat dan ahwal dalam tasawuf. Sebelum kita masuk ke latar belakang, ada satu quotes dari Imam Ghazali bahwasanya sesuatu hal yang paling dicintai itu adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah atau ma'rifat, dan kesengsaraan ketika kita jauh darinya. Maka dari itu kita akan membahas tentang ilmu tasawuf atau akhlak tasawuf. Latar belakang yang menjadikan permasalahannya adalah manusia tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual dari segi pendidikan, tetapi juga kecerdasan spiritual dari rohani dan jasmaninya untuk membentuk kepribadian dan akhlak yang baik. Dalam Islam, tasawuf berperan menjadi sarana penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tasawuf terdapat dua konsep penting. Yang pertama yaitu adalah maqamat dan ahwal, yang menjadi tahapan dan pengalaman spiritual dalam perjalanan seorang hamba menuju kedekatan dengan Allah serta pembentukan akhlak yang baik. Pembahasan pertama yaitu maqamat. Apa sih itu maqamat? Maqamat secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu maqamat, yang berarti kedudukan atau tempat berdiri, menuju pada tahapan-tahapan spiritual yang harus ditempuh oleh seorang salik atau penempuh jalan spiritual dalam usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, maqamat itu adalah tingkatan spiritual yang dicapai seorang salik melalui latihan, kesungguhan, dan ibadah secara bertahap. Jadi maqamat itu dilakukan dengan adanya usaha, latihan secara bertahap. Maqamat diperoleh melalui kasab atau biasa disebut usaha aktif manusia, dan termasuk hasil jerih payah kesungguhan seorang salik dalam menundukkan hawa nafsu serta membersihkan hatinya. Yaitu definisi maqamat menurut para ulama sufi. Para ulama sufi berpendapat bahwasanya maqamat itu sebagai kondisi rohani yang dicapai melalui usaha sungguh-sungguh, disiplin ibadah, serta latihan-latihan rohani yang kontinu dan seimbang. Lalu menurut pendapat Imam Al-Qushairi, maqamat adalah keadaan-keadaan tetap yang dicapai melalui usaha dan kesungguhan, dan seseorang tidak dapat melangkah ke maqam sebelumnya menyempurnakan maqam setelahnya, baik sebelum untuk menyempurnakan setelahnya. Lalu menurut Imam Al-Ghazali, maqamat itu merupakan perjalanan menuju Allah melalui tahapan-tahapan penyucian jiwa dan penyempurnaan akhlak. Bahwa maqamat itu contohnya adalah seperti taubat, sabar, syukur, dan tawakal adalah buah dari mujahadah. Apa itu mujahadah? Yaitu perjuangan melawan hawa nafsu yang dilakukan secara terus-menerus. Yaitu karakteristik maqamat. Apa sih itu karakteristik maqamat? Yang pertama, maqamat itu berjenjang dan berurutan. Yang kedua adalah hasil usaha sendiri. Yang ketiga, karakteristik maqamat itu adalah tetap dan kokoh. Tujuan dari maqamat di sini adalah di dalam karakteristik yaitu menyucikan jiwa, mengganti sifat tercela dengan sifat terpuji yang mulia sampai mencapai ma'rifat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke tahapan-tahapan atau macam-macam maqamat. Yang pertama yaitu taubat. Taubat di sini maksudnya adalah kembali dari sifat tercela ke arah yang mulia ataupun kebaikan. Yang kedua yaitu waro. Waro itu adalah menjauh
menjauhi hal yang syubhat atau meragukan hingga yang haram, menjaga kesucian lahir dan batin. Maksudnya, di mana seseorang saleh itu mulai berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Yang ketiga adalah zuhud. Zuhud di sini maksudnya adalah sikap meninggalkan keterikatan hati pada dunia, bukan semata-mata meninggalkan harta kenikmatan dunia. Tahapan yang keempat yaitu fakir. Fakir di sini maksudnya adalah sikap hati yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan di sini menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan semua itu milik Allah. Lalu yang kelima adalah sabar. Sabar adalah kemampuan menahan diri dalam menjalani ujian hidup, ketaatan, dan menjauhi kemaksiatan. Yang keenam adalah tawakal. Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Yang ketujuh adalah ridho. Maksudnya menerima segala ketentuan Allah dengan hati tenang tanpa protes, baik dalam kesenangan maupun kesulitan. Yang kedelapan adalah mahabbah. Mahabbah adalah tingkat tinggi dengan menerapkan cinta yang tulus kepada Allah tanpa mengharapkan balasan dunia ataupun akhirat. Kita masuk ke pengertian ahwal. Ahwal berasal dari bahasa jamak dari hal, artinya keadaan atau kondisi. Sedangkan menurut istilah, ahwal itu adalah kondisi rohani yang diberikan langsung oleh Allah kepada hati hamba, bukan hasil usaha atau latihan diri. Lalu menurut Al-Bushairi, anugerah ilahi yang bersifat sementara datang tiba-tiba tanpa usaha, namun meninggalkan bekas di hati. Jadi ahwal ini sifatnya adalah pemberian dari Allah atau anugerah dari Allah, dan bisa datang kapan saja dan bisa hilang kapan saja. Selanjutnya, karakteristik ahwal. Yang pertama adalah karunia ilahi, diperoleh dengan pemberian Allah, bukan dengan perjuangan seperti makomat. Lalu yang kedua, bersifat sementara, datang dan pergi sesuai kehendak Allah, tidak bisa menetap selamanya. Yang ketiga, muncul tiba-tiba, bisa hadir kapan saja, bahkan sebelum seseorang menyempurnakan makom tertentu. Yang terakhir yaitu bergantung kesiapan hati. Hamba hanya menjadi penerima, tidak bisa memaksakan kehadirannya. Selanjutnya, tahapan-tahapan ahwal itu ada 6. Yang pertama yaitu khauf atau takut. Takut di sini adalah rasa takut kepada Allah karena kesadaran akan dosa, kehinaan diri, dan kebesaran Tuhan yang mendorong hamba taat dan waspada. Lalu yang kedua adalah roja. Roja itu adalah harap, keadaan hati yang dipenuhi harapan akan rahmat dan ampunan Allah meskipun penuh dosa. Yang ketiga adalah syauq, yaitu rindu, perinduan mendalam seorang hamba untuk bertemu dan dekat dengan Allah, yang tumbuh dari cinta sejati dan pengenalan rohani. Empat adalah uns, yaitu keakraban, keadaan batin seorang sufi yang merasa akrab dengan dan tenang saat bersama Allah, seolah tidak merasa sendiri meskipun berada dalam kesunyian. Yang kelima adalah syukur, yaitu mabuk cinta ilahi atau seperti mahabbah, keadaan spiritual di mana hati seorang sufi diliputi oleh rasa cinta dan kehadiran Allah secara begitu kuat hingga kesadaran terhadap diri sendiri menjadi lemah. Dan yang terakhir yaitu baqo. Baqo di sini maksudnya adalah kekekalan bersama Allah. Kondisi spiritual tertinggi dalam tasawuf di mana tetap dalam kesadaran akan Allah setelah mengalami fana atau lebur diri. Hamba tetap hidup di dunia, namun seluruh kehendak dan tindakannya selaras sepenuhnya dengan kehendak Allah. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya hubungan makomat dan ahwal itu, makomat adalah tahapan perjalanan yang diraih lewat usaha, disiplin, dan latihan yang bersifat tetap, berjenjang, dan menjadi landasan pokok. Sedangkan ahwal adalah pengalaman batin yang diberikan sebagai karunia bersifat sementara, datang tiba-tiba dan melengkapi perjalanan rohani. Hubungannya, keduanya saling melengkapi. Semakin matang makomat dicapai, maka sikap hati menerima ahwal lebih tinggi. Makomat menjadi tangga, ahwal menjadi penyempurna dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian pembahasan materi tentang makomat dan ahwal dalam akhlak tasawuf dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Look at what is said and don't look who said. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.